Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Ilmu Balaghah akan mempresentasikan hasil makalah kerja kelompok kami yang berjudul Al-Musyakalah dan Istihdam. Sebelumnya, saya sebagai moderator akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, Safira Fitriani Sani dengan NIM 2219114 dan Marzukoh dengan NIM 2219103 dan saya sendiri Laila Syarifah dengan NIM 2219117. Nah, saya akan menerangkan apa itu yang namanya musyakalah. Musyakalah secara bahasa berarti menyamai atau mengimbangi. Maksudnya, mengungkapkan suatu makna dengan menggunakan kata lain untuk mengimbangi atau menyerupai bentuk kata yang disebut sebelumnya. Tampak uslub musyakalah ini termasuk ke dalam gaya bahasa repetisi, yaitu pengulangan, secara istilah yaitu menerangkan suatu perkara dengan lafaz lain, sebab jatuh bersamaan secara nyata atau kira-kiranya. Seperti pada contoh, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim, yang mana artinya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, Allah akan membalas penghinaan mereka. Dan pada contoh yang kedua yaitu wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang mana artinya kami hanya mengolok-olok, Allah akan membalas olok-olokan mereka. Pada kedua ayat yang ditentukan di atas, memang tidak cocok menghubungkan kata sakhiro yang mana menghina dan kata-kata yastahziun yang mana memperolok-olokkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini penggunaan kata-kata tersebut sebagai kiasan untuk mengimbangi musyakalah kata yang terletak pada kalimat sebelumnya. Maka untuk menghindari salah pengertian digunakannya arti tersebut, janganlah menggunakan terjemahan yang hakiki, akan tetapi menggunakan terjemah kiasan agar mudah difahami dan tidak menjadi salah pengertian. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Safira Fitriani Sani. Baik, saya Safira Fitriani Sani, NIM 2219114 akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu macam-macam musyakalah. Musyakalah terbagi menjadi dua macam yaitu tahqiqoh dan taqdiriyah. Yang pertama tahqiqoh. Tahqiqoh adalah musyakalah yang musahibnya disebutkan secara lafadz. Contoh dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40 yang artinya dan balasan suatu kejahatan yaitu kejahatan yang serupa. Nah, pada hakikatnya suatu tindakan kejahatan itu bukanlah kejahatan yang serupa, melainkan hukuman yang adil yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Pemberian hukuman tersebut dimaksudkan untuk mengambil hak keadilan selaku orang yang disakiti. Nah, adapun bentuk ungkapan yang merupakan musyakalah itu terdapat pada lafadz sayyi'ah yang kedua. Karena pada lafadz sayyi'ah yang kedua itu merupakan pengimbang bagi lafadz sayyi'ah yang pertama. Macam musyakalah yang kedua yaitu takdiriyah. Takdiriyah yaitu musyakalah yang musahibnya tidak disebutkan dalam bentuk lafadz, dalam bentuk ungkapan, dan juga tidak ada tanda-tanda keberadaannya, namun berada di luar ungkapan. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 138 yang artinya sibghah Allah, dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan hanya kepadanya kami menyembah. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa
Allah membenamkan kita dalam keimanan, artinya Allah mensucikan diri kita dengan iman. Nah, penyebutan menggunakan lafadz sibghatallah itu merupakan bentuk ungkapan musyakalah. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Safira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Marzukoh, yaitu istihdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marzukonim 2219103. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab istihdam. Yang pertama yaitu pengertian istihdam. Istihdam yaitu salah satu muhassinah maknawiyah atau memperindah makna. Secara teologis istihdam diartikan zakaro lafdun bimakna wa idah dhamiri au ismun isyara bimakna akhir. Lafaz yang mempunyai makna dua, sedangkan yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti dhamir yang kembali kepadanya, atau dengan isim isyarah dengan makna yang lain, atau juga diulangi dengan dua isim dhamir, sedangkan yang dikehendaki oleh dhamir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh dhamir yang pertama. Dalam kitab Sahihul Balaghah disebutkan bahwa pengertian istihdam yaitu al-istihdam ayadzkara al-lafdhu bimakna wa yu'ada alaihi dhamir au dhamir an au isyarah bimakna akhir. Dari definisi tersebut bisa diambil makna yang dimaksud dengan istihdam yaitu menyebutkan suatu lafaz itu sendiri, sedangkan makna yang lainnya dapat kita tangkap dari adanya dhamir yang mesti dikembangkan kembali makna lainnya. Demikian pula dinamakan istihdam jika suatu lafaz mempunyai dua makna yang dipahamkan dengan sebab adanya satu dhamir sedang yang satunya lagi dengan dhamir yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh dari istihdam. Pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi faman syahida minkum syahra falyasum, yang artinya maka barang siapa di antara kamu melihat bulan maka kehendaklah ia berpuasa di bulan itu. Kata asyahru mempunyai dua makna. Makna yang pertama adalah penanggalan karena atau bulan sabit, dan yang kedua artinya sebulan penuh, bulan Ramadan. Pada ayat di atas diungkapkan kata asyahru dengan arti penanggalan atau bulan sabit. Kemudian setelah itu diulangi dengan dhamir hu pada ungkapan falyasumhu. Pada ungkapan tersebut kembali asyahru akan tetapi dengan makna bulan Ramadan. Pada contoh ayat tersebut terjadi pengungkapan suatu kata yang mempunyai dua makna, kemudian diulangi oleh dhamir kembali pada kata tersebut, sedangkan makna kata yang disebut berbeda dengan makna dhamir yang kembali kepadanya. Model uslub ini dinamakan uslub istihdam. Ada juga contoh lainnya pada syair fasaqal ghada wasakinihi wa inhumu syubuhu baina jawanihi wa dhallu'i, yang artinya lalu hujan itu menyiram al-ghada dan para penghuninya, sekalian mereka menyalakan di antara dada dan tulang rusukku. Pada syair di atas terdapat kata al-ghada. Kata ini mempunyai dua makna, yaitu berarti nama kampung dan nama kayu bakar yang dipergunakan untuk memasak. Pada kalimat fasaqal ghada wasakinihi artinya menyiram al-ghada dan penghuninya. Maka al-ghada dalam ungkapan tersebut adalah kampung. Kemudian setelah itu terdapat ungkapan syubuhu, sekalipun mereka menyalakan. Kata hu pada ungkapan tersebut merupakan dhamir yang kembali kepada al-ghada. Kata al-ghada yang bermakna nama suatu kampung diulangi oleh dhamir
yang kembali pada lafaz tersebut dengan makna kayu bakar dinamakan uslub musyakalah. Dalam sebuah syair juga dikatakan idza nazala sama'u bi ardi qaumin ra'ainahu wa in kanu ghadaba, yang artinya bila langit telah turun di permukaan bumi suatu kaum, maka itu mengembalakan padanya walaupun mereka bersikap marah-marah. Pada syair di atas, penyair memaksudkan makna ucapan as-sama'u dengan tujuan dan dengan dhamir yang kembali pada lafaz itu dimaksudkan sebagai rumput yang tumbuh karena hujan. Keduanya adalah majas bagi lafaz an-nabatu. Ada lagi wali'arolati fi syai'um min tilqatihi wa nuruha min diyai qatihi maktasaba. Si kijang betina mempunyai sesuatu dari tolehan yang dicintai. Cahayanya yang naik itu hasil sorotan kedua pipinya. Pada syair di atas, penyair berkehendak dengan mengemukakan lafaz al-ghazala, artinya yang telah sama-sama diketahui, yaitu kijang betina. Sedangkan dengan dhamir yang kembali pada lafaz nuroha, penyair berkehendak pada arti matahari yang sedang naik. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marjukoh. Sebelum saya tutup, saya akan menyimpulkan apa itu musyakalah dan istihdam. Musyakalah secara bahasa berarti menyamai atau menyeimbangi. Maksudnya, mengungkapkan sesuatu makna dengan menggunakan kata lain untuk mengimbangi atau menyerupai bentuk kata yang disebut sebelumnya. Dan musyakalah ini dibagi menjadi dua, yaitu tahqiqoh dan takdiriyah. Sedangkan istihdam adalah menyebutkan suatu lafaz yang mempunyai makna dua. Yang dikehendaki adalah salah satunya. Setelah itu diulangi oleh kata ganti dhamir yang kembali kepadanya atau dengan isim isyarah dengan makna lain, atau diulangi dengan dua isim dhamir. Sedangkan yang dikehendaki oleh dhamir yang kedua bukan yang dikehendaki oleh dhamir yang pertama. Di dalam contoh fama syahida minkum syahru falyasum, yang artinya maka barang siapa di antara kamu melihat bulan, maka hendaklah ia puasa di bulan itu. Alhamdulillah telah selesailah presentasi dari kelompok kami. Apabila masih banyak kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.